perlu butuh mental, karena mental dalam artian itu buka pertama kayak gini nih yang harus dihadapi mental dari orang yang terdekat kita. Pertama keluarga, bahkan istri sendiri. Kenapa Mas? Bukannya disupport begitu? Ya gimana nggak itu, istilahnya kita selama ini kan gaji per bulan dapat. Terus nanti takut nanti gimana mau buka ini nanti kalau laku, iya gimana, nanti harus ada tanggungan, harus kayak gini. Yakin aja yang di sana di atasnya. Kalau memang berhasil ya berhasil, gagal ya gagal. Tapi misalnya dalam hati memang agak sedikit takut ya kan. Agak sedikit takut. Udah nggak didukung lagi gitu iya kan. Tapi memang tekad saya di situ, gimana caranya harus saya membuktikan kan. Misalnya Mas untuk sehari itu nih, kondisi tadi juga saya datang rame nih. Gitu kan, itu paling rame itu bisa berapa porsi Mas? Atau mungkin dalam rupiahnya deh, kalau susah ngitung kadang kan nggak pernah catat ini kan. Kurang lebih 200 porsi 200 lah. porsi Mas iya, ya? 200 porsi lah. 200 yang kali berapa gitu nih? Kali 10.000, kali 15. Anggaplah 10.000 aja lah ya. 10. Aduh belum tambah minum loh Mas. Iya kan? Iya. Berarti harusnya kemana berapa nih? Ya, berapa itu jadi? 2 sampai 3 juta. Kurang lebih lah ya. Prinsip saya, kalau saya masih bekerja di tempat orang, memang bergaji ya kan 1 bulan, tapi kalau udah nggak produktif lagi, saya otomatis kalau nggak ditendang, betul. saya harus ini. Alternatif. Saya alternatif, dan nanti istri saya pun keluarga saya harus nyari kerja, harus kemana-mana kan. Nah itu saya harus punya usaha, dan alhamdulillah ketemulah usaha inilah. Yang sebelum saya buka bakso mie ayam ini dulu itu, kalau biasanya kan kalau bakso kita ada racikan kayak Ajinomoto, garam atau segala macam. Terus misalkan kayak mie ayam juga harus ada minyak ayam atau apa ya kan. Nah ini kita mie ayam ini. Nah jadi memang di situ sebelum saya buka saya berimajinasi dulu gimana sih kalau ada mie ayam atau bakso. Dia kayak instan, kayak mie instan itu kan. Mie instan kan kita langsung buat aja ini kan. Betul. Jadi kalau misalkan di sini kan racik mie, racik tahu, bakso segala macam di mangkok itu langsung siram kuah kan. Karena disitulah saya dulu berimajinasi kalau ada bakso ya udah langsung siram. Mie ayam juga nggak usah pakai minyak ayam, udah langsung satu bumbu aja, sama aja. Mie ayam nggak pakai, kan biasa pakai botol-botol gitu Mas ya? Ada, cuma udah langsung sebelum saya masak di situ udah langsung jadikan satu aja. Kenapa? Gabung di kuah itu. Kenapa harus dibuat ribet kalau ada simple gitu kan? Kayak gitu dah. Judul yang cocok. Memang kita sudah di bakso ulek ya. Bakso ulek ya. Dengan Mas Heri. Iya betul Mas ya. Heri ulek. Mas Heri ulek. Ulek. Di sini menu yang kita jual apa nih Mas? Ada bakso ulek, mie ayam ulek, sama pangsit ulek. Oh, pangsit juga ada? Ada pangsit. Tapi memang semua versi itu dikasih merek itu ulek gitu ya? Ulek semua, karena dari ulek itu ceritanya dari cabai yang langsung diulek langsung. Oh itu ciri khasnya? Ciri khasnya, iya. Oh. Jadi semuanya pakai ulek semua. Mie ayam juga demikian? Mie ayam pakai ulek gitu semuanya. Harga kita dari harga berapa Mas? Kalau harga kita dari 10.000. 10.000 itu kalau untuk mie ayam gimana nih? Dia mie ayam ada yang original aja. Jadi kalau misalkan bakso, dia bakso biasa aja. Jadi yang bakso kecil-kecil aja 10.000. Kalau yang mie ayam tadi yang original tanpa ada baksonya juga, itu 10.000 juga. Oke. Kalau yang pakai bakso berapa Mas? Kalau yang pakai bakso kecil 12.000, kalau yang pakai yang besar dia 15. 15. Oh, yang besar aja atau ada juga yang kecil? Yang besar 15. Oh, bakso kecilnya nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, yang gede aja. Oke. Iya. Kemudian kita buka tutupnya Mas? Kalau kita buka dari jam 12 siang sampai di jam 22 atau jam 10 ya? Jam 10 malam? Jam 10. Ini lokasi kita Mas, banyak yang nanyain ini di sebelah mana ya ini? Okay. Ini agak detail nih Mas jelasin. Oh siap. Kan? Di jalan Raja Wali Ujung, Kecamatan Sukajadi, tepatnya di depan Perumahan Kejaksaan Riau. Oh ini yang Perumahan Kejaksaan yang ini? Ya, yang depan ini, depan Perumahan Kejaksaan. Kalau orang dari Raja Wali di atas sebelum lampu merah. Sebelah kiri kan ya, gitu. Betul. Kalau mereka dari Jalan Dahlia, mereka harus belok ke kiri ya, ke kiri. Menuju Raja Wali. Ya, menuju Raja Wali. Pas lampu merahnya. Pas ya. Ada lewat online juga kita jual. Mungkin orang pengen ini pesan online. Online ada, cuma kita tutup dulu karena nggak terkejar. Oh. Iya. Rame-rame sih jam berapa Mas? Dari sore biasanya. Sore itu mulai rame. Iya.
dari sore dia. Iya. Dari jam pulang kerja itu udah jam pulang kerja kan jam 5-an ya berarti ya. Itu 5 ke atas sudah mulai, Iya, udah mulai rame ya. Iya. Sini juga tempatnya ini tempat duduk, ada yang duduk biasa, ada yang Ada lesehan, lesehan ada tempat juga duduk ada. biasa juga ya. Kemudian Mas, ini kan ada beberapa varian menu nih, ada bakso, ada mie ayam, pangsit. Yang paling dominan di sini Mas, yang paling banyak diminati itu? Kalau ke arah yang sekarang ini kita sekarang kebanyakan yang mie ayamnya sekarang. Oh gitu. Kalau yang kemarin ke bakso, kalau yang sekarang ini arah-arah sekarang ini di mie ayam dia kenceng di mie ayam ya. Cenderungannya malah. Cenderung mie ayam. Tapi satu menu di sini yang belum saya. Di sini tuh ada mie ayam bakar ya. Iya. Saya tungguin nggak datang menunya ya. Dia kewalahan atau gimana Mas? Kewalahan ininya karena satu menu dia membutuhkan waktu yang agak lama. Iya. Jadi karena setelah hidang dibungkus ya masalah Mas. Iya, masih dibungkus juga kan. Jadi prosesnya cukup misalkan panjang. yang biasa bisa 1 menit atau 2 menit, yang ini bisa 5 menit. Jadi bisa memakan waktu itu. Sebenarnya bagus juga, tapi memang pengen juga tapi nggak tertangani Mas ya. Itu juga, itu kendalanya sih. Buka mie ayam ini, kira-kira nih kalau orang pengen buka itu bisa habis berapaan sih? Anggaran gitu ya? Iya. Kan banyak orang nih sekarang tahun baru nih pengen buka usaha gitu kan. Kalau sekarang itu berapaan ya? Di anggaran misalkan gerobak aja antara 3 sampai 5. Terus untuk perlengkapan 2, mungkin di sekitar anggaran 7 itu minim kali, 10 mungkin. 10, ya. Mungkin 10 itu 10 itu gerobak jalan Mas ya? Iya, udah 10 ya. Ini berarti kita jualnya yang gerobak dorong. Untuk di awal aja lah, mungkin angka 10-an ya mungkin ya. 10. Angka 10-an ya. Bisa aja lebih murah, cuman kan nanti barang-barangnya juga, perlengkapannya juga itu. ya ala kadarnya Ya, gitu Mas. karena ya. dulu kita nggak langsung banyak kayak gitu, kita angsur satu per satu, jadi nggak terlalu berat kali kan. Ini Mas Heri dulu memang dari dulunya sudah punya latar belakang bisa bikin usaha makanan begini, bakso atau gimana? Kalau memang latar belakang saya di kuliner, cuma kalau untuk di bakso atau mie ayam ini kita belajar otodidak. Oh gitu? Belajar otodidak dan istilahnya kita cari rasa-rasa sendiri gimana ya, otomatis kita survei satu ke tempat lain kayak gini gitu. Oh bukan dari keluarga, mungkin keluarga kita punya usaha ini? Iya, otodidak dari keluarga. Oh. Dari keluarga malahan kayak gitu. Dan yang sebelum saya buka bakso mie ayam ini dulu itu, kalau biasanya kan kalau bakso kita ada racikan kayak Ajinomoto, garam atau segala macam. Terus misalkan kayak mie ayam juga harus ada minyak ayam atau apa ya kan. Nah ini kita mie ayam ini. Nah jadi memang di situ sebelum saya buka saya berimajinasi dulu gimana sih kalau ada mie ayam atau bakso. Dia kayak mie instan itu kan. Mie instan kan kita langsung buat aja ini kan. Betul. Jadi kalau misalkan di sini kan racik mie, racik tahu, bakso segala macam di mangkok itu langsung siram kuah kan. Karena disitulah saya dulu berimajinasi kalau ada bakso ya udah langsung siram. Mie ayam juga nggak usah pakai minyak ayam, udah langsung satu bumbu aja, sama aja. Jadi mie ayam nggak pakai, kan biasa pakai botol-botol gitu Mas ya? Ada, cuma udah langsung sebelum saya masak di situ udah langsung jadikan satu udah aja. Kenapa? Gabung di kuah itu. Kenapa harus dibuat ribet kalau ada simple gitu kan? Kayak gitu dah. Judul yang cocok. Kenapa dibuat ribet? Kalau ada yang simple dan tetap diminatin, betul nggak Mas? Iya betul. Ya. Oke. Itu sih pengennya gitu, simple aja. Karena kan sekarang zamannya simple gitu kan. Orang apalagi anak muda kan pengennya simple cepet gitu. Yang penting rasanya jangan berkurang. Itu, ya itu. Bisa mempertahankan. Nah, kalau misalnya Mas untuk sehari itu nih, kondisi tadi juga saya datang rame nih. Ya, itu pernah paling rame itu bisa berapa porsi Mas? Atau mungkin dalam rupiahnya deh, kalau susahnya itu kadang kan nggak pernah catat ini kan. Kurang lebih 200 porsi 200 porsi Mas ya? 200 porsi lah. Itu sehari dah. Itu sampai jam 10? Sampai jam 10, dari jam 12 sampai jam 10. Ini 200 yang kali berapa gitu nih? Kali 10.000, kali 15. Anggaplah 10.000 aja ya. 10. Belum tambah minum loh Mas. Iya kan? Iya. Berarti harusnya kemana berapa nih?
Ya, berapa itu jadi? 2 sampai 3 juta. Kurang lebih lah ya. Ini saya juga bisa lah ini buka usaha mie ayam atau bakso ya kan. Moga aja lah. Saya perlu berguru di sini. Kalau Mas sendiri kan nggak dari awal nih. Kalau nggak salah dulu karyawan nih Mas ya? Atau ada usaha? Dulu memang di latar belakang saya itu pakai kuliner. Oke. Dan alhamdulillah saya dulu selalu pegang dalam restoran, kafe itu selalu orang yang dipercaya di situ dalam saya manajernya dulu. Dari oke. berpindah-pindah manajer terus jadi bosen dalam titik bosen terus ya mau nggak mau saya harus keluar. Di situ saya udah berpikir kalau misalkan suatu saat prinsip saya kalau saya masih bekerja di tempat orang memang bergaji ya kan 1 bulan, tapi kalau udah nggak produktif lagi saya otomatis kalau nggak ditendang Betul. saya harus ini alternatif. saya alternatif dan nanti istri saya pun keluarga saya harus nyari kerja harus kemana-mana kan. Nah itu saya harus punya usaha dan alhamdulillah ketemulah usaha inilah gitu. Memang dulu nggak di bakso, cuma awalnya di kelapa dulu. Oh di kelapa. Air kelapa dulu. Kenapa ujungnya milih bakso Mas? Apa karena memang usaha bakso mie ayam ini simpel atau gimana? Kenapa Ternyata nggak nggak- ayam penyet atau yang lain gitu? Nah, karena kebetulan itu saya pecinta bakso dari kecil. Oke. Jadi ini cerita lucu. Dulu tuh waktu kecil saya itu makan bakso sampai gemar makan bakso. Ibaratnya saya misalkan dari Panam atau dari Bangkinang itu saya Rela makan datang bakso. jauh-jauh. Iya, ibarat makan bakso. Sisain bakso ditonjolin di sini sampai rumah baru dikunyah nih gitu. Serius ini. Iya. Dan kebetulan yang di bakso ulek ini kan khasnya Temanggung. Khas Temanggung. Di Indonesia cuma ada di di Temanggung. Ini mungkin bisa diperjelas Mas, khas Temanggung itu gimana? Khas Temanggung itu bakso ulek itu. Bakso ulek itu terlahir di kota Temanggung lah. Oke. Jawa Tengah dia. Kota tembakau dia. Nah, jadi di Indonesia cuma satu kalau namanya bakso ulek khasnya di Temanggung itu. Dan Sini selain ulek tempatnya juga memang khas Mas ya. nah, kalau tempat ini memang dari kreativitas saya sendiri kalau di ini gitu. ya. Bukan dari Temanggung tadi. Enggak, kalau di gitu. Temanggung dia memang pakai mangkok biasa. Kalau di sini saya mencoba untuk lebih bervalue lagi lah, bernilai lagi apa sih yang karena orang-orang sini biasanya kan orang yang suka yang unik Betul, atau apa ya kan. betul. Jadi lebih menarik. Udah ulek kan menarik juga kan. Betul. Tambah lagi ini ada tempatnya lagi gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti ini kalau untuk jualan ini sudah berapa tahun nih Mas? Kurang lebihnya 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun lah. 6 tahun. Selama 6 tahun ini dari hasil ini apa yang sudah bisa ini? Pertanyaan Mas biasa nih. Udah bisa menghasilkan apa nih dari 6 tahun ini Mas? Ya sebenarnya banyak, cuma namanya usaha itu kita jatuh bangun pas naik ada saatnya pas kita ini juga gitu. Jadi naik turun lah. Sebenarnya banyak yang dari hasil dari dari jualan ini kan banyak. Alhamdulillah. Kehidupan sehari-hari anak sekolah semuanya sudah tercover. alhamdulillah udah Karena tercover kan semuanya. murni di sini Mas. Iya, alhamdulillah. Selain tercover. dari AdSense YouTuber. Ini teman-teman ini YouTuber juga. Usaha lur. Usaha lur ya. Makan murah saya nggak tahu masih jalan apa enggak. Yang penting yang kalian lihat itu usaha lur. Usaha lur ya. Iya, betul Mas ya? Iya, usaha lur ya. Nah, kemudian Mas, pertanyaan saya yang terakhir mungkin. Untuk usaha ini kan nggak gampang. Ya kan? Atau Mas dulu buka langsung memang melejit sampai sekarang nggak ada turun-turunnya gitu, naik kayak itu grafiknya? Enggak, memang perlu butuh mental karena mental dalam artian itu buka pertama kayak gini nih yang harus dihadapi mental dari orang yang terdekat kita. Pertama keluarga, bahkan istri sendiri. Kenapa Mas? Bukannya disupport begitu? Ya gimana nggak itu istilahnya kita selama ini kan gaji per bulan dapat. Terus nanti takut nanti gimana mau buka ini nanti kalau laku gimana nanti harus ada tanggungan harus kayak gini yakin aja yang di sana di atasnya kalau memang berhasil ya berhasil gagal ya gagal tapi misalnya dalam hati memang agak sedikit takut ya agak sedikit takut udah nggak didukung lagi iya kan tapi memang tekad saya di situ gimana caranya harus saya membuktikan gimana caranya
walaupun kadang menangis juga. Menangis juga. Pas awal-awal merintis kan. Berapa lama yang sulit-sulitnya Mas? Yang menangis itu berapa lama tuh? Itu nggak lama juga sih. Udah kurang lebih setengah tahunan lah ya. Kurang lebih 6 bulan, setengah 6 tahun bulan, sampai ya. orang kenal lah ya. Ya, Orang tahu dengan ya, makanan ini begitu. dikenal ya. lah paling nggak lah ya. Iya, Di iya. Pekanbaru alhamdulillah lah itu ini kan. Oke, memang harus sering promosi Mas supaya Ya, orang tahu. memang promosi dari apalagi sosial media memang Sosial media. ya, memang terus ya. Makanya jangan bosan-bosan melihat usaha Lur, Coba Yuk, begitu Mas ya. Nah, mantap tuh Iya ya kan? Mau di semua media sosial di Facebook, Instagram Iya, itu betul. apalagi yang ada kita gas terus. Siap, Nah, mantap Iya, betul. Mas, karena dagangan itu harus dipromosin katanya Iya, Mas. memang betul. Ya, Jangan disimpan ya. Jangan disimpan. Betul ya Mas ya. Betul. Korban betul. iklan juga nih. Betul ya. Oke deh kalau gitu, makasih Mas Heri ya. Moga Sama-sama, makin- makasih banyak. Makin sukses, ya makin laris. Bukan Amin. sabang lah Mas. Amin. Khusus untuk mie ayam bakar. Wis, Wah. amin. Coba yuk.